Pengadaan tanah pada dasarnya bertujuan untuk menyediakan tanah bagi pembangunan dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Secara definisi, pengadaan tanah merupakan kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada pemilik atau pihak yang berhak atas tanah tersebut. Makna menyediakan tanah dalam hal ini adalah menghadirkan ketersediaan tanah untuk kepentingan pembangunan yang sebelumnya belum tersedia. Prinsip layak dan adil dalam pemberian ganti kerugian menjadi aspek yang sangat penting dalam proses pengadaan tanah. Standar mengenai kelayakan dan keadilan ini telah dirumuskan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia melalui Standar Penilaian Indonesia 204, yang secara khusus mengatur penilaian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Sementara itu, pedoman teknis pelaksanaannya dijabarkan dalam Pedoman Penilaian Indonesia 04 yang memberikan panduan lebih rinci mengenai metode dan prosedur penilaian di lapangan. SPI sendiri merupakan standar yang memiliki berbagai tingkatan dan kategori. Misalnya terdapat SPI 101, 102, dan seterusnya, yang masing-masing mengatur bidang penilaian tertentu. Dalam konteks pengadaan tanah untuk kepentingan umum, standar yang digunakan adalah SPI 204. Sedangkan pelaksanaan teknis penilaian di lapangan mengacu pada PPI 04 yang menjadi pedoman bagi penilai dalam menerjemahkan konsep ganti kerugian yang layak dan adil sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Secara umum, pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendukung pembangunan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar. Namun dalam praktiknya, sering ditemukan kondisi di mana masyarakat yang telah menerima ganti kerugian yang secara formal dinilai layak dan adil, justru mengalami penurunan kesejahteraan setelah tanahnya dibebaskan. Hal ini menunjukkan bahwa konsep layak dan adil dalam regulasi masih perlu terus dikaji dan disempurnakan. Jika dibandingkan dengan beberapa standar internasional, dalam sejumlah kasus ganti kerugian yang dinilai layak menurut regulasi nasional ternyata belum sepenuhnya mampu menjaga atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terdampak. Salah satu penyebabnya adalah perubahan nilai ekonomi wilayah setelah pembangunan infrastruktur dilakukan. Sebagai contoh, pada saat tanah dinilai dan dibebaskan, nilai tanah tersebut mungkin sudah dianggap sesuai. Namun setelah infrastruktur dibangun, nilai tanah di wilayah sekitarnya sering meningkat secara signifikan. Akibatnya, masyarakat yang sebelumnya menjual tanahnya tidak lagi mampu membeli tanah kembali di wilayah yang sama karena harga sudah jauh lebih tinggi. Selain itu, terdapat pula kasus di mana masyarakat menggunakan dana ganti kerugian untuk kebutuhan konsumtif, seperti membeli kendaraan atau barang elektronik, sehingga tidak lagi memiliki aset tetap yang dapat menunjang keberlangsungan ekonomi mereka di masa depan. Oleh karena itu, dalam pendekatan internasional dikenal konsep kelompok rentan yang memerlukan perhatian khusus dalam proses pengadaan tanah. Kelompok rentan ini biasanya diidentifikasi melalui beberapa indikator, salah satunya adalah tingkat pendapatan. Masyarakat yang berada di sekitar atau di bawah garis kemiskinan seringkali menerima nilai ganti kerugian yang secara nominal kecil, sehingga meskipun dianggap adil secara administratif, nilai tersebut tidak cukup untuk mendukung keberlanjutan ekonomi mereka. Dalam kondisi seperti ini, dana ganti kerugian seringkali cepat habis untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga masyarakat tidak lagi memiliki sumber penghidupan yang stabil. Oleh karena itu, diperlukan program tambahan atau program pendampingan yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat setelah proses pengadaan tanah berlangsung. Kelompok rentan juga dapat mencakup lansia, khususnya mereka yang sebelumnya menggantungkan hidup dari lahan yang dimiliki. Meskipun lahan tersebut kecil, seringkali lahan tersebut digunakan untuk menanam kebutuhan sehari-hari, seperti sayuran atau tanaman produktif lainnya yang membantu memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, kelompok rentan juga dapat mencakup kepala keluarga perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, serta kelompok minoritas lainnya. Kelompok-kelompok ini umumnya memiliki keterbatasan tertentu dalam beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi setelah kehilangan tanah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pengadaan tanah, diperlukan perhatian khusus terhadap kelompok rentan tersebut, agar tujuan utama pengadaan tanah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan, dapat benar-benar tercapai.